Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami dari My Ink Corner, penyedia video-video pembelajaran tentang bahasa Inggris. Baik itu untuk Anda mahasiswa, baik Anda SMA, MA ataupun SMK, juga demikian adik-adik yang masih SMP. Kawan-kawan, kali ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan tenses simple present atau present tense. Pada video ini kita akan belajar tentang fungsi present tense. Nah, mohon tidak hanya sekedar dibaca tulisan ini. Kalau Anda membaca nama tenses, secara otomatis Anda harus juga ingat rumusnya. Nah, sebagaimana di video yang sebelumnya masih terkait dengan present tense, yaitu tentang video pengertian dan rumus, ya, maka ketika Anda membaca present tense itu langsung ingat ini saja, verb 1 atau is, am, are. Berarti kalau Anda membaca fungsi present tense itu sama halnya membaca fungsi verb 1 atau is, ma. Begitu saja ya kawan-kawan ya. Oke, berikutnya kawan-kawan, fungsi yang akan kita pelajari yang pertama untuk menyatakan apa. Sudah sangat dikenal fungsi yang pertama ini adalah untuk menyatakan general truth. Apa yang dimaksud sebagai general truth itu? Ini adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta yang tak terbantahkan. Artinya kebenaran umum itu begini: ketika Anda mengucapkan sesuatu dan orang-orang yang ada di sekitar Anda sepakat, itu berarti namanya adalah general truth atau kebenaran umum. Ya, kebenaran umum itu bisa dikatakan juga fakta. Misalnya ketika Anda bicara atau menyampaikan informasi seperti ini: The sun rises in the east and sets in the west. Ada yang membantah? Matahari terbit di timur dan tenggelam atau terbenam di sisi barat. Tidak ada yang berani membantah. Berarti ini namanya adalah kebenaran umum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari substansi dari materi ini adalah kalau memang itu sebuah kebenaran umum, Anda harus menulisnya pakai verb 1. Begitu maksudnya. Verb 1-nya ini harus ditambahkan s karena subjeknya tunggal. Nah, ini kan pembahasan di video yang pertama di bab tenses simple present yang video pertama. Karena subjeknya tunggal, maka harus pakai verb 1 ditambahkan s atau es. Karena subjeknya tunggal. Demikian juga ini kawan-kawan, Anda harus paham ya. Substansi video ini salah satunya adalah, hey siswa, Anda harus nulisnya pakai verb 1 loh, dan ditambahkan s atau es loh kalau nanti Anda menulis tentang general truth dan subjeknya adalah subjek tunggal. Jadi jangan hanya dilihat sebagai contoh kalimat begitu saja, tapi harus juga Anda sampai masuk pencermatan kepada predikat ini. Ini kan predikat. Nah, maka predikatnya harus menggunakan verb 1 kawan-kawan, dan verb 1-nya pun harus pakai s gara-gara subjeknya tunggal. Hati-hati ya. Berikutnya kawan-kawan, contoh yang lain. Nah, ini maaf. My father's name is Ahmad. Anda harus menggunakan ini. Harus menggunakan present tense yang pakai to be, karena ini adalah fakta.
Pak Ahmad, nama ayah saya adalah Pak Ahmad. Itu kan general truth, fakta. Semua orang akan tahu bahwa nama ayah saya adalah Ahmad. Maka kasus-kasus seperti ini harus Anda tulis pakai to be is. Jangan pakai yang was. Bahaya itu nanti. Bisa-bisa Anda nggak dapat warisan karena Anda tidak mengakui Pak Ahmad sebagai ayah Anda sekarang. Kalau was kan lampau. Ya, oke. Berikutnya kawan-kawan, fungsi simple present atau present tense itu untuk menyatakan habits. Apa itu habits? Habits itu untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Ya, sebuah kebiasaan. Menyatakan seberapa sering suatu kegiatan terjadi. Ya, berarti ini menyatakan frekuensi. Atau untuk menyatakan habitual action, tindakan yang menyatakan kebiasaan. Jadi untuk menyatakan kebiasaan berarti kan ada unsur berulang. Ya, kebiasaan namanya saja kebiasaan. Itu kan berarti berulang-ulang. Berarti kalau berulang-ulang Anda harus menggunakan verb 1 atau is, am, are. Itu secara inti. Kita coba lanjutkan. Ini contoh kalimatnya. Susi studies from home every day. Setiap hari. Berarti berulang-ulang. Anda nulisnya harus pakai verb 1. Verb 1-nya harus ditambah s atau es gara-gara di sini ada Susi. Susi itu kan kelompok she, he, it. Berarti ini juga menjadi salah satu ilmu yang harus Anda kuasai saat Anda memahami tentang simple present. Gitu ya. Nah, kapan Pak saya harus menggunakan verb 1 kalau ditilik dari sisi keterangan waktunya ini? Nah, keterangan waktu dari simple present itu banyak sekali kawan-kawan. Nah, ini dia. Anda lihat ada kata always, ada kata usually, ada kata normally, ya, generally atau often atau sometimes dan sebagainya sampai ke bawah sini. Maka kalau ada ada keterangan waktu seperti ini, adverb of frequency namanya, Anda harus menggunakan verb 1 kawan-kawan. Anda harus menggunakan verb 1 nih, verb 1 semua. Ini gara-garanya adalah Anda ketemu yang dicetak warna tebal ini. Yang bawah juga demikian. Maka kalau ada kata keterangan waktu yang ini konsepnya Anda harus menggunakan verb 1. Itu secara substansi dari fungsi yang telah kita bahas. Berikutnya kawan-kawan, untuk yang berikutnya adalah fungsi yang ketiga, untuk menyatakan statement yang sederhana. Ya, untuk membuat simple statement, pernyataan sederhana, ini artinya yang berlaku umum, berarti berlaku kapan saja, maksudnya begitu. Yang berlaku general itu berlaku kapan saja maupun tidak general, berarti berlaku di waktu tertentu. Kalau ada kasus seperti ini kawan-kawan, Anda harus menggunakan verb 1 atau is, am, are. Kita buatkan contohnya. Nah, ini dia contoh yang berlaku general. Berarti berlaku kapan saja. Bukankah orang tua kita mencintai kita? Ini berlaku kapan saja. Memang ada batas waktu. Orang tua mencintai putra-putrinya kan tidak ada. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, ya, simple statement seperti ini, Anda harus menggunakan verb 1 kawan-kawan. Oke. Kalimat berikutnya, contoh berikutnya, Susi is smart. Ini kan berlaku kapan saja. Kalau Susi itu pintar itu kan kapan saja, kan nggak ada berbatas waktu. Oh, saya sudah 3 bulan sudah pintar, sekarang
Nggak mungkin dong ganti berlawannya pintar, kan nggak mungkin. Pintar ini kan bisa dikatakan hampir abadi, katakanlah seperti itu, selama Susinya belajar terus. Nah, untuk kasus seperti ini berarti ini berlaku general, maka Anda harus menggunakan verb 1 atau is am are. Jadi salah satu fungsi simple present adalah untuk hal-hal yang demikian, untuk menyatakan hal-hal yang berlaku secara general, kapan saja. Oke. Untuk yang berikutnya, simple present itu juga untuk menyatakan yang tidak general, berlakunya di waktu tertentu. Nah, ini dia, tidak berlaku kapan saja, kan maksudnya gitu. He is happy, dia bahagia. Apakah bahagia itu berlaku general kapan saja? Tidak dong. Manusia itu kan ada kadang bahagia, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sedih. Nggak mungkin dong selamanya bahagia, nggak mungkin dong selamanya sedih. Ini berganti-ganti. Berarti ini namanya adalah tidak general. Berarti Anda nulisnya harus pakai simple present. Saya yakin fungsi yang ketiga ini mudah Anda pahami. Cuma mungkin Anda tidak menyadari, bahkan Anda sudah sering menggunakan kalimat seperti ini. Gitu kawan-kawan ya. Oke, next. Untuk menyatakan apa lagi? Yang keempat, untuk menyatakan future timetables. Maksudnya apa ini, Pak? Untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan. Sampai sini dulu. Jadi verb 1 atau is am are itu untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan masa sekarang. Contoh atau penjelasan lanjutannya adalah demikian, kawan-kawan. Nah, umumnya lanjutan penjelasan ini membicarakan tentang jadwal, maksudnya gitu ya, jadwal transportasi atau jadwal event. Verb yang bisa digunakan antara lain arrive, come, dan leave. Jadi kawan-kawan, yang dimaksud rencana atau jadwal itu adalah yang berkaitan dengan kegiatan dunia transportasi atau dunia event. Misalkan Anda ada acara apa gitu, ya, maka Anda gunakanlah yang ini. Kereta api berangkat jam 10 hari Rabu besok misalnya. Berarti Anda harus menggunakan verb 1. Kita buatkan contoh. Nah, ini dia. The train leave. Ingat, ini adalah verb 1. Kereta api berangkat ke Bandung pada pukul 7. Tonight. Tonight itu kan artinya nanti malam. Berarti kan masa depan. Tapi syaratnya harus memiliki jangka waktu yang dekat. Bisa jadi kita saat ngomong yang kalimat ini kita ada di pagi hari. Bisa jadi kita ngomongnya ada di siang hari. Bisa jadi kita ngomongnya ada di sore hari. Kereta itu berangkat ke Bandung pada pukul 7 malam. Berarti kita ada di hari itu, cuma kita ngomongnya mungkin di pagi hari, mungkin ngomongnya di siang hari atau sore hari. Begitu kawan-kawan ya. Oke, next. Berikutnya, the class start at 4 p.m. Kelas dimulai pada pukul 4 sore. Bisa jadi kita ngomongnya di hari itu pagi atau siang, atau bisa jadi kita ngomongnya di hari sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan sebuah jadwal atau rencana. Kalau ini tentu jadwal. Ini juga menyatakan jadwal. Nah, untuk menyatakan hal-hal yang demikian, kawan-kawan, kita harus pakai yang namanya simple present. Ya, jadwal ujian atau jadwal acara, misalkan Anda punya sebuah acara konser seperti itu, atau Anda mau nonton sebuah film, Anda bilangnya harus pakai verb 1
meskipun itu ada di masa depan kegiatannya, tapi syaratnya kan harus memiliki jangka waktu yang dekat dengan sekarang. Begitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, ini terkait dengan fungsi-fungsi simple present di bagian video yang pertama. Nantikan fungsi present tense lainnya di bagian yang kedua, karena simple present itu punya banyak fungsi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk masa depan Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.